Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Syari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi, dan kali ini bidang pendidikan. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda terkait dunia pendidikan terutama SMK, di mana sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan salah satu jalur pendidikan menengah di Indonesia yang fokus pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat langsung bekerja di bidang tertentu, beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang usaha, dan mengembangkan diri di kemudian harinya. Dan ini berbeda dengan sekolah menengah atas yang lebih berorientasi pada pendidikan umum, di mana SMK menawarkan program-program kejuruan yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia industri. Dan pemirsa, lalu memilih SMK bisa menjadi pilihan yang tepat bagi siswa yang ingin fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan segera memasuki dunia kerja setelah lulus. Dan untuk itu kita akan berbincang bersama SMK Al-Jabar, bagaimana mewujudkan mimpi anak bangsa bersama SMK Al-Jabar. Dengan narasumber kita hari ini, yang pertama ada Bapak Haji Deden Sirozudin, SPDI, MPDI, yang merupakan Kepala Sekolah SMK Al-Jabar. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Deden. Terima kasih Bang Herman. Assalamualaikum. Selamat datang lagi di Batam TV, Pak, untuk yang kesekian kali ya Pak. Kesekian kalinya MKKS, BMGK, sekarang SMK-nya. Dan Pak Deden ini langganan di Batam TV Pak ya. Mungkin sapa sedikit bisa dulu Pak, silakan. Terima kasih para pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Tentu dalam diskusi dialog pada sore hari ini terkait dengan pendidikan, terlebih pendidikan SMK sebagai bagian daripada ya kontribusi sekolah swasta nih Bang Herman, untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa di bidang teknik. Kami punya 4 jurusan, ada teknik pemesinan, kemudian teknik kendaraan ringan atau otomotif, kemudian teknik audio video, dan teknik komputer jaringan. Baik. Dan kalaupun juga bicara relevansi, ya sangat relevan lah dengan di Batam ini banyak industri. Ya, kota industri ya. Kota industri. Baik, terima kasih Pak Deden untuk waktunya hari ini. Dan selanjutnya ada Ibu Ratna Herawati, SPD MPSI, yang merupakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMK Al-Jabar Batam. Benar ya Bu ya? Ya. Baik, saya panggil Bu Ratna. Bu Ratna mungkin disapa sedikit bisa di rumah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Batam. Kami dari SMK Al-Jabar, mudah-mudahan dengan kami hadir di Kota Batam bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa, khususnya di Kota Batam dan umumnya di seluruh Indonesia. Artinya SMK Al-Jabar siap mewujudkan mimpi anak bangsa, ikut mewujudkan mimpi anak bangsa. Insya Allah. Baik, sesuai tema kita hari ini bersama SMK Al-Jabar mewujudkan mimpi anak bangsa. Ini Pak Deden sebagai Kepala Sekolah SMK Al-Jabar Pak. Mungkin profil dari sekolah SMK Al-Jabar itu seperti apa Pak? Yang pertama, SMK Al-Jabar kalaupun juga bicara masalah usia sudah sangat lama. Dari 27 Januari 1993 lahirnya, ataupun juga mendapatkan izin operasionalnya untuk bisa memberikan kontribusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dari tahun 94 mulai membuka penerimaan sekolahnya 94 ya gitu. Dan memang SMK Al-Jabar ini di bawah naungan Yayasan Profesor Samsudin. Kalau dulu itu yayasannya Yayasan Mama Samsuri. Kalau sekarang itu di bawah naungan Yayasan Profesor Samsudin, berubah nama yayasannya. Nah, terkait dengan keberadaan ataupun juga eksistensi SMK Al-Jabar yang cukup lama, karena dulu kami itu bukan SMK, masih STM.
Dulu namanya STM, Pak, ya? Sekolah Teknik Teknologi Menengah ya, STM. Jadi kalau dulu tuh ada STM, ada SEMEA. Ya. Nah, kami masih dalam STM dan SEMEA. SMK itu kan berubah kalau tidak salah tahun 97 apa 98 gitu ya Bu ya. Istilahnya baru berubah. Istilahnya berubahnya itu. Karena memang ada disatukan lah, ada bisnis manajemen dan teknik dan industri. Nah, bicara masalah profil keberadaan SMK Al-Jabar yang cukup lama ya, kalaupun juga bicara menamatkan atau meluluskan tuh kemarin sudah yang ke-30 ya Bu Wakur ya. Iya Pak. Yang ke-30 Angkatan udah ada angkatan yang ke-30 jadi cukup banyak banget. Jadi dari hasil yang kami katakanlah mungkin luluskan itu ya sampai hari ini memang mereka cukup mumpuni di berbagai pekerjaan yang mereka geluti, termasuk juga maaf bahasanya itu selesai tamat dari SMK Al-Jabar untuk orang Batam ini sepertinya tidak kesulitan untuk mendapatkan kerja. Bahkan kalaupun juga misalkan bicara masalah hasilnya, ada yang memang jadi ASN, ada yang jadi TNI, Polri, tidak sedikit. Nah, kelengkapan dari SMK Al-Jabar sebagai bagian daripada pendidikan yang ada di Yayasan Profesor Samsudin, kami memiliki jenjang pendidikan yang cukup lengkap. Ada RA, kalaupun juga di madrasah itu, kalau di Dinas Pendidikan itu TK. Tapi kami menggunakan RA ya. Ada Rodotul Atfal Al-Jabar, kemudian ada MI Al-Jabar, Madrasah Ibtidaiyah yang setara dengan SD, kemudian ada MTS yang setara dengan SMP, dan juga ada MA yang setara dengan SMA, dan terakhir ada SMK. Jadi kalaupun juga bicara kelengkapan pendidikan memang cukup lengkap. Dan kalaupun juga ditanya dari tahun berapa itu lahirnya, tahun 84 itu sudah ada Al-Jabar itu. Walaupun SMK-nya di tahun 93 ya. SMK 93. SMK 93. Jadi 84 ya sampai sekarang sudah sangat lama sekali. Kurang lebih 40 tahunan lebih lah ya. Kurang lebih. Kalau kita bicara khusus SMK Pak, dari 93 sampai sekarang itu perkembangannya seperti apa? Perkembangan maklum namanya juga swasta, tentu kalau bicara grafik itu kadang naik, kadang turun. Tetapi memang di akhir-akhir sekarang ini, semenjak kemarin kita kena COVID, Bu Wakur ya, alhamdulillah kondisinya memang agak naik tuh perkembangannya itu. Jadi kalaupun juga bicara siswa sekarang sekitar kurang lebih 200-an lebih ya, dan itu memang berkembang terus. Nah, jadi kalaupun juga misalkan ditanya bagaimana progresnya, ya alhamdulillah. Walau bagaimanapun juga swasta ini kan tentu kita menyadari dengan negeri yang cukup banyak, yang kita tentunya juga kalau boleh berpacu itu harus berpacu memang. Harus bisa punya ikon tersendiri lah. SMK Al-Jabar pun juga. Dan tentunya juga dengan kehadiran ada di Kecamatan Bengkong yang sampai saat ini masih eksis, ya alhamdulillah, karena negeri belum ada, sehingga kami masih mendapatkan porsi dan posisi. Dan kalau memang pun juga misalkan legitimasi atau trust dari masyarakat, masih mendapatkan trust dari masyarakat. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara kurikulum, mungkin saya ke Bu Ratna. Kalau kurikulum yang dirancang di SMK Al-Jabar seperti apa, Bu? Kalau masalah kurikulum, Pak, tetap kita itu ya tidak akan lari dari aturan dari pemerintah. Namun berhubung karena kita SMK, dan sekarang ini khususnya untuk implementasi kurikulum merdeka, itu kalau untuk SMK harus mensejajarkan dengan dunia industri. Kenapa demikian? Karena jujur kalau mungkin di sekolah itu kan beda. Kenapa? Karena mungkin peralatan kalau di perusahaan itu kan dia akan mengikut yang paling terbaru, mengikut produk yang mereka kerjakan. Jadi inilah tugas daripada kurikulum sekolah yang menyeimbangkan antara siswa yang kami ajarkan atau yang kami didik dengan keinginan yang diinginkan oleh perusahaan. Artinya kebutuhan lapangan kerja itu. Iya, sehingga pada saat mereka nanti mungkin tamat dari sekolah, mereka tidak lagi terlalu menjadi momok di dalam perusahaan, namun mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Itu seperti itu, Pak. Baik, mungkin kita kembali ke visi misi Pak sedikit dari sekolah SMK Al-Jabar seperti apa?
visi misinya memang kalaupun juga bicara visi misi, kita ini cukup tinggi ya. Menciptakan, mewujudkan, menghasilkan tamatan atau lulusan yang memiliki keterampilan inovatif, produktif dan berakhlakul karimah dan tetap berlandaskan agamis. Itu visinya kami ya. Yang memang ditopang dengan misi yang kami punya, diantaranya adalah tersedianya sarana prasarana, dan tentunya juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, karena pemerintah pun juga mendukung kami, mensupport kami, baik itu dari sarana ruang belajar, RKB ya, kemudian sarana juga terkait dengan peralatan. Insya Allah kalau tidak salah juga tahun ini kita mendapatkan bantuan kurang lebih 1,5 miliar untuk memenuhi prasarana. Jadi kalaupun juga misalkan visi yang kami canangkan untuk mewujudkan, menciptakan peserta atau lulusan yang memang terampil, inovatif dan produktif itu memang harus didukung dengan sarana. Selain daripada sarana, memang misinya tidak ada lain adalah tidak terlepas daripada guru yang mumpuni, yang memiliki pengalaman, termasuk juga yang tadi disampaikan Ibu Wakur, memang kurikulum yang kami buat itu memang harus link in match ya Bu ya. Artinya harus ada apa yang kami buat itu sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Dalam hal ini IDUKA sekarang ya, IDUKA itu Ibu? Industri dunia kerja. Jadi harus disesuaikan dengan itu. Jadi kalaupun juga tidak disesuaikan dengan itu, memang kita akan jadi mungkin barangkali agak kesulitan ketika misalkan nanti anak keluar itu mereka akan bingung. Namun demikian memang tidak terlalu kesulitan kita, karena memang ketika waktu mereka melaksanakan prakrin atau PKL ya, karena dunia industri di Batam ini cukup welcome semuanya untuk kita melaksanakan kegiatan prakrin, sehingga anak-anak kami begitu keluar dari SMK Al-Jabar itu, kalau seandainya mereka misalkan mau bekerja tuh alhamdulillah tidak kesulitan, karena terbuka ya Pak. Itu yang pertama, dan yang kedua bisa beradaptasi dengan dunia usaha dan dunia industri, karena mereka memang keluar dari perusahaan tersebut. Jadi kalaupun juga misalkan katakanlah misalkan megang mesin milling ataupun juga mesin bubut, ya mesin bubut yang kami punya mungkin agak keterbatasan karena bukan untuk produksi, tetapi begitu di perusahaan mereka megang mesin bubut yang betul-betul untuk produksi, sehingga mereka pun juga tidak begitu kesulitan. Kenapa? Karena ketika waktu mereka prakrin, ketika mereka PKL, diberikan mesin yang memang sesuai dengan standar perusahaan. Perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi saat ini, sehingga begitu keluar itu mereka tidak terlalu canggung. Itulah mungkin kelebihan adanya di Batam ini, karena tempatnya industri tidak kesulitan sekali untuk untuk hal yang seperti itu. Walaupun secara sarana dan prasarana punya keterbatasan, namun demikian karena kita ada kerjasama dengan perusahaan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan support, dukungan, dorongan, sekaligus juga bahasanya ya mendapatkan tempat lah untuk anak-anak melaksanakan prakrin. Seperti itu Bang Herman. Sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan juga perkembangan teknologi ya. Iya. Tapi kalau mungkin saya ke Bu Ratna, untuk biasa kan SMK ada jurusan-jurusan tertentu kayak ini SMK pariwisata misalnya. Tapi kalau untuk SMK Al-Jabar sendiri, untuk jurusan apa saja yang diusung gitu? Yang ada jurusan apa saja yang ada di SMK Al-Jabar Pak? Gitu. Di SMK Al-Jabar itu ada 4 jurusan Pak. Yang pertama teknik permesinan, terus teknik kendaraan ringan. Dia pilihan kami itu ada ke otomotif, lalu teknik audio video, dia larinya ke untuk elektronika. Lalu yang terakhir teknik komputer jaringan. Dari keempat jurusan tersebut, ya untuk sementara waktu ini yang menjadi jurusan favorit itu adalah teknik pemesinan. Teknik mesin ya? Iya Pak. Nah jadi kenapa demikian? Mungkin karena tuntutan. Tuntutan kerja itu tadi mungkin lebih banyak kesananya, walau pada dasarnya seperti contohnya itu tempat perakitan HP Saat Nusa.
Nah itu kan lebih cenderung ke elektronika dia sebenarnya. Namun ya seperti itu tadi, justru anak mesin juga masuknya ke sana juga gitu. Bukan berarti anak-anak kami itu tidak siap ke sananya. Terkadang ya itu tadi jalur itu tadi, kalau prinsip saya kalau pada saat mengajar itu tadi, sekolah ini jembatan. Pada akhirnya ke ujung itu tadi kita kemana, yaitu kembali. Artinya mungkin di sekolah juga belajar, di tempat praktek juga kan belajar intinya. Iya betul. Nah makanya kami tidak menutup kemungkinan anak mesin, ayo monggo lihat anak-anak TKR kerja. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka tuh tadi lari kan begitu. Artinya dia. jangan membatasi diri lah. Iya. Ya contohnya sendiri seperti saya. Saya tuh nggak kepengen tuh jadi guru tamat sekolah. Namun ya mungkin takdir mungkin yang kasih ya mungkin ya. Pada akhirnya sampai dengan saat sekarang ini saya berat sekali untuk melepaskan yang jadi namanya jadi guru gitu loh. Akhirnya fashionnya jadi akhirnya di guru. Iya gitu. Betul. Nah jadi tinggal mungkin motivasi kepada kami itu yang pendidik-pendidik ini tadi, anak-anak tadi mau diarahkan kemana, yang pastinya jurusan yang mereka ambil itu tadi, ya artinya nggak pernah sih salah mereka itu tadi. Oh nanti aku salah nih ngambil jurusan teknik komputer jaringan. Enggak. Tetap ilmu yang mereka dapatkan itu pasti akan ada gunanya pada saat mereka itu sudah berkolaborasi dengan dunia kerja. Artinya apapun yang kita pelajari itu bermanfaat ya Pak? Iya Pak. Mungkin sedikit Pak Deden, fasilitas yang dimiliki oleh SMK Al-Jabar mungkin apa aja? Yang pertama, alhamdulillah untuk sekolah kita tidak numpang. Artinya sudah punya yayasan sendiri, gedung sendiri, sendiri, yayasan sendiri. Kalaupun juga misalkan kita tidak harus bayar bulanan untuk sekolah ini. Artinya memang punya sendiri ya. Jadi kita tidak punya beban untuk membayar, katakanlah mungkin kalaupun juga kontrak to kontrak. Itu yang pertama sebagai fasilitas. Yang kedua dari segi keberadaan guru yang memang mumpuni, karena bagaimanapun juga guru kejuruan itu menjadi mutlak harus adanya. Karena kalaupun juga tidak ditopang, tidak didukung, tidak mendapatkan guru yang memang khusus di bidangnya, memang kita agak kesulitan. Karena memang kita jurusannya kejuruan kan. Jadi kejuruan itu yang disampaikan oleh Ibu Akur tadi, teknik pemesinan, kemudian apa namanya itu otomotif, terusnya di audio video, kemudian komputer jaringan, itu memang harus orang-orang yang memang memiliki skill khusus di bidang itu. Kompetensinya harus jelas begitu. Tidak mungkin juga ngajarkan orang yang memang bukan ahlinya, ya. Idza wusidul amru fantadhirus sa'ah katanya. Apabila memberikan segala sesuatu perkara kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kalaupun juga misalkan disuruh ngurus mesin tapi bukan orang mesin, ya bingung kan? Nggak bisa menghidupkan. Sesuai bidang ya? Nah, harus sesuai ke bidang. Yang ketiganya, selain didukung oleh guru sebagai fasilitas, ya tempat praktek juga kita memang menyiapkan, walaupun mungkin secara kesempurnaan karena kita tidak terlalu pesimis, karena memang ada di dunia usaha dan dunia industri yang mendasar, yang dasar-dasar kita berikan kepada mereka. Ada workshop otomotif, ada workshop mesin, ada TKJ, ada termasuk juga audio video ada, dan semuanya itu juga mendukung untuk proses pembelajaran. Karena memang kalau tidak ada itu, kalaupun juga misalkan di dinas pendidikan, tentu akan menjadi pertanyaan. Mengadakan sekolah teknik ataupun juga kejuruan tidak punya alat praktek, yang nggak bisa. Harus ada yang standar awalnya itu harus punya kita. Kalau untuk ruang belajar seperti apa? Ruang belajar sampai saat ini kita memang cukup cukup mencukupi ya Bu ya. Bu Akur, bahkan lebih mungkin, malah lebih. Jadi tidak ada masalah. Ruang belajar cukup, malah lebih. Terusnya lagi fasilitas yang lainnya, tempat ibadah, kantin dan lain sebagainya memang sudah mencukupi banget. Jadi kalaupun juga misalkan anak-anak kami ataupun juga anak-anak SMP yang tamat di tahun ini, ya kami juga berharap kami juga selain daripada punya sarana tersebut, dan memang kita pun juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan, sehingga ketika misalkan kita untuk prakteknya kita didukung juga beberapa perusahaan. Karena banyak kerjasama tadi dengan swasta juga. Memang harus banget itu. Kalaupun juga
SMK tidak punya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, nanti akan ketinggalan. Kita harus memang berpacu di situ, harus pandai melobi-lobi ya. Baik. Insya Dengan Allah. jaringan Bapak juga banyak ya Pak ya? Alhamdulillah Bang Herman. Baik Pak Deden dan Bu Ratna, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog terkait bersama SMK Al-Jabar Wujudkan Mimpi Anak Bangsa akan kita lanjutkan sesaat lagi. Acara penyaluran zakat infak sedekah atau ZIS ini berlangsung di Gedung Serbaguna SMK Al-Jabar Kota Batam dan dihadiri oleh kepala sekolah, jajaran guru, pengurus serta perwakilan orang tua siswa. Bantuan disalurkan kepada siswa yang berprestasi dari keluarga prasejahtera sebagai bentuk solidaritas dan pemerataan keberkahan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya SMK Al-Jabar Kota Batam berdiri tahun 1993 dan alhamdulillah masih eksis untuk memberikan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan di Kota Batam. Dan alhamdulillah SMK Al-Jabar memiliki 4 jurusan, ada mesin produksi, kemudian ada mesin teknik kendaraan ringan atau otomotif, kemudian ada teknik komputer jaringan dan audio video atau elektronika. Dan alhamdulillah keberadaan SMK Al-Jabar dari masing-masing ataupun juga setiap tahun lulusannya bisa memberikan kontribusi positif, baik menjadi karyawan di perusahaan ataupun juga menjadi tenaga swasta ataupun juga di birokrasi, termasuk juga TNI Polri, memang cukup memberikan kontribusi yang baik. Kemudian yang keduanya, kegiatan hari ini dalam rangka penyaluran zakat, infak, dan sodako di SMK Al-Jabar. Tahun 2018 kami sudah melaksanakan kegiatan ini, memungut dan meminta zakat fitrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan dari siswa itu memang kami kelola secara keseluruhan dari siswa, guru, dan juga orang tua siswa, termasuk masyarakat yang ada di Kota Batam. Dan pada hari ini dengan jumlah yang kami terima sekitar 61 juta, semuanya kami serahkan kepada siswa yang memang tidak mampu dan tidak berkecukupan ekonominya. Jadi dari tahun ke tahun cukup memberikan bantuan dan memberikan kemudahan dan keringanan kepada orang tua siswa, sehingga untuk keberlangsungan dan keberlanjutan mereka mengikuti studi ataupun juga belajar di SMK Al-Jabar ini alhamdulillah tidak terkendala dengan masalah ekonomi ataupun juga pembayaran SPP. Kenapa? Karena kami di SMK Al-Jabar ini selalu memberikan solusi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang tua siswa agar kegiatan ini tetap berlangsung dan bisa dilaksanakan dengan cara kami melakukan minta bantuan kepada pihak-pihak terkait agar kemudahan untuk pembayaran SPP anak bisa dilakukan dan dilaksanakan. Barangkali kami ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa, masyarakat Kota Batam yang telah memberikan kepercayaan zakat fitrahnya diserahkan ke SMK Al-Jabar. Hari ini kami serahkan amanah titipan dari orang tua siswa dan juga masyarakat Kota Batam kepada seluruh siswa SMK Al-Jabar yang memang terkategori dan dikategorikan tidak mampu. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, dan kami menunggu kepada siswa-siswi baru untuk masuk dan bergabung di SMK Al-Jabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPZ SMK Al-Jabar Batam menyampaikan bahwa dana ZIS yang terkumpul berasal dari para guru, karyawan, serta donatur yang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan peserta didik. Dengan menumbuhkan
menumbuhkan budaya berbagi di lingkungan sekolah. Selain sebagai ibadah, zakat dan sedekah ini menjadi sarana mendidik siswa untuk peka terhadap sesama. Berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut di masa yang akan datang. Program ini tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa yang berakhlak dan bertanggung jawab sosial. Nama saya, perkenalkan, Ali Raya Pohan. Anak saya ini di SMK Al-Jabar, namanya Bandaro Maljidan Pohan, di jurusan Teknik Mesin, kelas 12. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada SMK Al-Jabar dan guru-guru pengajar yang telah memberikan istilahnya kegiatan dan prestasi. Dan itu pun motivasi kepada anak-anak yang belum mungkin mendapatkan prestasi. Dan ini pun ucapan terima kasih saya sebagai orang tua untuk kepada pengelola SMK Al-Jabar, dan mungkin untuk anak-anak yang belum dapat prestasi, ya berusahalah bagaimana biar lebih bagusnya, karena semua tergantung kepada anak-anak yang belajar. Kalau kami orang tua dan guru, ya mungkin berharap anak-anaknya akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari kelas 10 mesin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Al-Jabar dan seluruh rekannya. Dengan adanya bantuan ini saya sangat terima kasih, sangat membantu sekali buat anak-anak yang di luar sana. Ayo kita masuk ke Al-Jabar karena sangat-sangat membantu dari segala hal. Yang penting kita mau berusaha, anak-anak maupun orang tua dukungannya, itulah yang utama. Terima kasih dan semoga sukses selalu Al-Jabar. Melalui kegiatan ini, SMK Al-Jabar Kota Batam membuktikan bahwa lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga ruang menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Semoga semangat berbagi ini terus tumbuh dan membawa keberkahan bagi seluruh warga sekolah. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam. Kita tuh kayak ngobrol. Ya gitu, betul. ya. Ya baik, Misa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, dan kita masih berbincang bersama Bapak Haji Deden Sirojudin, SPDI, MPDI yang merupakan Kepala Sekolah SMK Al-Jabar, dan juga Ibu Ratna Herawati, SPD MPSI yang merupakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum dari SMK Al-Jabar. Kita masuk di segmen kedua, mungkin kita fokus kepada pendekatan pembelajaran yang dilakukan di SMK Al-Jabar seperti apa. Saya ke Pak Deden. Pak Deden, kalau kita bicara SMK Al-Jabar nih Pak, ini pendekatan pembelajaran yang diterapkan ke siswa saat ini seperti apa Pak? Mungkin untuk teorinya berapa persen biasanya di SMK dan prakteknya berapa persen gitu Pak? Silakan. Betul. Terima kasih. Karena yang namanya SMK itu sekolah menuju kerja, sekolah menengah kejuruan. Jadi ada istilah sekolah menuju kerja. Sekolah menuju kerja gitu ya? Sekolah menuju kuliah juga. Jadi tidak apa namanya itu tidak kaku. Bisa sekolah menuju kerja, bisa sekolah menuju kuliah. Karena dari SMK ini kan bisa kerja, bisa kuliah, kan begitu ya. Nah, bicara masalah pembelajaran tentu yang menjadi cakupan kurikulum. Karena kita kan harus punya buku buku kurikulum. Karena semuanya pun juga yang diajarkan oleh guru itu tidak boleh terlepas dari kurikulum. Kalau dulu itu namanya dokumen 1 ya, Buakur, sekarang tuh KSOP ya. KSOP KSOP sekarang namanya.
kurikulum satuan Satuan operasional pendidikan kan Ya. begitu. Sekarang KSOP namanya karena kurikulum merdeka yang kita gunakan. Iya, Jadi kalaupun juga dilihat dari persentase, memang karena ini kejuruan, jadi tentu banyaknya di tekniknya, artinya Praktek di gitu ya? prakteknya, ketimbang di karena memang ada 3, ada normatif, adaptif, dan produktif. Normatif itu contoh seperti PPKN, bahasa Ya. Indonesia, Penjaskes ya, Ya. pendidikan jasmani dan kesehatan. Kemudian untuk adaptifnya seperti bahasa Inggris, matematika, termasuk sekarang kewirausahaan ya Bu Iya, Apur Pak. ya, termasuk juga fisika kimia itu masuk kepada kelompok adaptif. Dan produktif ya tentu itu ke masing-masing jurusan yang kami punya, Ya. baik itu mesin produksi, kemudian otomotif, kemudian komputer jaringan dan juga audio video. Tetapi intinya memang kalaupun juga bicara masalah persentase banyak ke prakteknya ketimbang ke pendidikan yang umumnya. Tetapi karena mereka itu kita harus bekali juga, Ya. bahasa Indonesia harus mampu, matematikanya harus bisa, Agama bahasa itu banyak. agamanya apalagi agamanya juga karena itu merupakan bagian daripada hal yang paling mendasar dan fundamental bicara masalah agama. Jadi kalaupun juga kita mengupas kepada apa yang disampaikan almarhum mantan presiden Ya. Profesor B.J. Habibie, ya hati penuhi dengan keyakinan, kepala penuhi dengan ilmu pengetahuan, tangan isi dengan keterampilan, kan begitu bahasanya. Diboleh apa nama itu hati harus tetap Mekah, walaupun mungkin keterampilannya Jerman. Baik. Artinya betul-betul hatinya dengan keimanan, agama, dan di Al-Jabar, di SMK Al-Jabar ini tidak hanya khusus orang Muslim saja. Banyak yang memang ada Kristen, ada Artinya Hindu, semua ada agama bisa. semua agama. Karena itu kan bentuknya sekolahnya sekolah umum, Ya. bukan sekolah agama, ya. Jadi kalaupun juga misalkan ada yang non-Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ada di tempat kami. Walaupun memang kalaupun juga bisa persentase memang lebih banyak Muslimnya ketimbang itunya. Tetapi intinya kita welcome untuk semua agama. Kenapa? Karena itu kan bukan berbasis agama, lebih kepada berbasis teknik dan juga berbasis umum. Nah, terkait dengan materi pelajaran seperti itu yang kami terapkan kepada mereka. Normatif, adaptif, produktif itu masih tetap jalan. Namun demikian secara persentasenya memang jauh lebih kepada yang produktifnya. Kenapa? Karena kita membekali mereka skillnya. Untuk siap kerja gitu. Untuk siap kerja, betul. Tapi kalau untuk saya ke Bu Rana, kalau mungkin di sekolah SMK ada ekskulnya juga nggak sih Bu? Ada, Pak. Terus Ada. kalau di SMK Al-Jabar apa aja Bu? Ya, alhamdulillah untuk sampai dengan saat sekarang ini futsal ada, Ada kita futsal. buat. Sudah gitu volley ada. Ya. Udah gitu badminton ada. Lalu pencak silat juga ada. Paskibra juga. Paskibra itu yang latihan fisik ya? paling iya, Pak. Betul. Nah, jadi supaya apa? Supaya mereka itu tidak vakum, monoton belajar Nggak kaku terus gitu walaupun ya? jadi artinya mengembangkan bakat mereka juga monggo kita. Mungkin Sehingga banyak kita kemampuannya makin banyak ya Bu. Iya, Tidak benar. hanya di Jadi soal teknik dan juga kekuatan fisik tadi ya. Karena kan terkadang kan sekarang ini kan perusahaan-perusahaan khususnya menerima mereka itu kerja, terkadang dilihat latar belakang apanya itu tadi keterampilannya tuh apa kan kayak gitu. Jadi ada mungkin anak kita tuh tadi yang bisa futsal, dia artinya memang mungkin melalui tes, namun yang menjadi kemampuan daripada itu menjadi pendukung keterampilan dia itu tadi itu akan menjadi pendukung utama. Dan Mereka nilai itu plus bagi dia juga. Iya betul Pak. Kalau untuk uji kompetensi Pak, seperti apa kalau di SMK Al-Jabar Pak? Jadi uji kompetensi itu regulasi yang ada dari Dinas Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada bentuknya UKK dan yang kedua ada bentuknya LSP. UKK itu uji kompetensi kejuruan. Yang kedua LSP, lembaga sertifikasi profesi. Jadi karena memang kalau dari LSP ini yang mengeluarkan BNSP, Badan Sertifikat Nasional, BNSP, Badan Nasional Sertifikat, ya itu. Jadi BNSP yang mengeluarkan. Jadi kalau itu tuh memang kalaupun juga grade-nya kan lebih tinggi ya, grade-nya. Beda dengan mungkin UKK ya. UKK ini memang dari perusahaan langsung. Tapi kalau BNSP ini memang sertifikat yang dikeluarkan langsung dari hasil LSP.
Dan untuk 3 kejuruan, yang pertama ada teknik pemesinan, kemudian ada komputer jaringan, termasuk juga teknik kendaraan ringan. Itu kami sudah pakai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Artinya kalaupun juga mereka misalkan nanti kerja di mana saja, ya sertifikat BNSP-nya bisa dijual lah bahasanya, bisa laku lah, bisa dipakai. Gitu. Karena itu memang betul-betul yang mengujinya ataupun juga tuknya, tempat uji kompetensinya memang jelas. Memang betul-betul sudah mendapatkan legitimasi dan trust dari pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi tersebut. Cuman bentuknya memang LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Untuk UKK saat ini memang satu lagi yang belum itu. Kenapa? Karena jurusan elektronika audio video ini untuk di Batam kelihatannya tinggal SMK Al Jabar ya Bu Akbar. Sehingga kita mencari untuk tempat LSP-nya memang belum ketemu ya. Kita sebetulnya maunya LSP semua. Sehingga memang anak-anak tuh begitu keluar itu mendapatkan sertifikat itu, sertifikat yang memang dikeluarkan dari BNSP. Ya, itu yang mungkin bisa menjadi bargaining juga buat anak ketika misalkan masuk kerja di perusahaan-perusahaan, ketika melampirkan selain daripada ijazah yang mereka punya, sertifikat BNSP-nya bisa dikeluarkan juga, artinya bisa dilampirkan juga. Dan itu menjadi bagian daripada ya bahasanya mungkin bukan cuman prestasi saja, tetapi keahliannya tidak diragukan lagi. Kalau memang di jurusan mesin, memang sudah diakui oleh orang mesin produksi bahwa dia memang sudah mampu sesuai dengan nilai yang ada di sertifikat. Kalau memang pun juga TKR, kendaraan ringan, masuk ke katakanlah mungkin Agung Automall ataupun juga Suzuki dan lain sebagainya, ya orang itu pun juga udah ngerti banget. Kenapa? Karena yang mensertifikasi ini bukan sembarangan orang. Nah itu yang mungkin punya kelebihan. Ada 3 yang sudah kita masuk LSP, yang 1 masih UKK. Tapi kalaupun juga UKK, kita masih bekerja sama dengan PT Sumitomo ya Bu, dan PT OSI. Jadi yang mengujinya itu, verifikatornya itu, yang memverifikasi anak-anak itu adalah dari Sumitomo dan OSI. Sehingga kalaupun juga bicara masalah kualitas ataupun juga mutunya, ya kita juga tidak ragu. Artinya udah standar gitu. Nah, standar begitu. Cuman standarnya itu juga diakui gitu Pak ya. Insya Allah diakui. Nah itu seperti itu. Insya Allah. Baik, ini ada satu pertanyaan menarik Pak. Ini dari saya tadi. Betul. Ini kan SMK Al Jabar. Ini seberapa terjangkau Pak untuk sekolah di SMK Al Jabar Pak? Biaya gitu. Bicara biaya. Dan mungkin ada kerjasama kayak beasiswa luar biasa, swasta atau seperti apa gitu. Jadi silakan. Yang namanya biaya ini, karena kalaupun juga kami mengamati dari tahun 94, saya masuk di SMK Al Jabar itu 95 dulu. 95 ya 95. Jadi kalau dilihat dari pangsa pasar yang mumpuni di SMK Al Jabar itu memang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Artinya ya tidak menengah ke atas. Ya mungkin barangkali menyesuaikan. Namun demikian kita menyadari karena memang mungkin barangkali yang tidak masuk ke negeri ataupun juga memang ada keinginan memang betul-betul pilihannya di SMK Al Jabar. Ya bukan berarti mereka tidak mampu. Cuman kalaupun juga misalkan dilihat dari persentase memang banyak yang kurang mampu. Namun demikian terobosan-terobosan yang kami lakukan selain memberikan kemudahan kepada mereka untuk membayar SPP, kami juga melakukan sebuah gerakan. Salah satunya mungkin bekerja sama yang kita lakukan dengan Basnas, baik itu Basnas Kota dan juga Basnas Provinsi. Karena Basnas Kota ya dalam hal ini selalu memberikan kontribusi kepada kami. Ya, Basnas Provinsi juga membantu juga kepada kami, termasuk LAZ, Lembaga Amil Zakat. Itu bantuan-bantuan. Support langsung gitu Pak ya? Support langsung, baik support langsung berupa bantuan langsung kepada anak, ataupun juga yang berbentuknya surat keputusan SK, ataupun juga kami diberikan legitimasi kepercayaan untuk menjadi UPZ, unit pengelola zakat. Dan alhamdulillah dari tahun 2018 seperti yang kami sampaikan dalam beberapa bulan yang lalu, kami mengkolektif zakat, dan zakat ini dari siswa dan guru, termasuk orang tua siswa. Kita kolektif. Setelah itu, setelah terkumpul dari zakat ini, memang kan ada 2 versi ya, ada yang konsumtif, ada yang produktif. Zakat itu kami lebih kepada produktif, karena bahasanya ini untuk masa depan anak, sehingga kami berikanlah beasiswa.
Di kalaupun juga misalkan SPP di kami kurang lebih 500 ribuan, di mereka dengan zakat yang kami kolek, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini dari 2018 banyak anak yang terbantu. Baik. Jadi kalaupun juga misalkan kita wajibkan anak untuk membayar zakat fitrah ini ke sekolah, termasuk guru juga, kami wajibkan tuh. Jadi zakat fitrah saya bilang kita ke sekolah saja. Kenapa? Karena banyak juga anak yatim, anak duafa yang ada di SMK Al Jabar ini yang perlu bantuan dan uluran tangan Ini kita. lebih tepat sasaran istilahnya. Iya, sasarannya jelas orang-orang itu. Dan kalaupun juga misalkan daripada mereka harus minta bantuan ke sana kemari, ya udah kita bantu saja. Guru-guru kami wajibkan, anak-anak pun juga kami wajibkan. Jadi bahasanya ada subsidi silang lah. Jadi kalau yang mampu mungkin barangkali tidak kami berikan dengan zakat tersebut, tapi yang mampu bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Termasuk guru pun juga. Guru tuh bahkan keluarganya bayar zakatnya di Al Jabar. Termasuk juga warga masyarakat yang memang kami sengaja untuk mengkolek. Yang tujuannya tidak ada lain adalah ingin meringankan beban orang tua. Karena bagaimanapun juga biaya sekolah tentu kan tinggi karena beda antara sekolah SMA dengan SMK. Mungkin prakteknya itu dan memang itu tuntutan, kami juga tidak bisa bahasanya mengelak karena bagaimanapun juga kalau yang nanya sama di SMK tuh banyak prakteknya dan praktek ini kan besi, kalau memang di mesin produksi perlu dibeli bahan-bahan itu dan itu tidak bisa dipungkiri. Memang itu mutlak harus ada dan itu semuanya memang menjadi ya bahasanya biaya menjadi besar. Termasuk juga mungkin barangkali operasional karena listrik pun juga beda, listrik yang mungkin yang sekolah umum dengan sekolah teknik karena memang menggunakan alat-alat yang begitu besar menggunakan arus sehingga itu jadi operasionalnya besar. Nah sehingga untuk memudahkan itu semuanya kami tidak kehilangan akal bikin terobosan, baik itu kami cari CSR lah ataupun juga misalkan seperti yang kami lakukan mengkolek zakat dan zakatnya itu kami serahkan kepada mereka. Dan kalaupun juga bicara tepat sasaran ya siapa lagi sih orang yang tidak mampu ya diberikan kepada mereka. Itulah yang mungkin barangkali kami lakukan sehingga untuk sampai saat ini selain daripada toleransi dan katakanlah kemudahan yang diberikan oleh kami kepada orang tua untuk pembayaran itu tidak terlalu kaku-kaku. Tetapi bagaimanapun juga memang yang namanya sekolah swasta kan dibiayainya sama siswa dan orang tua. Kalau mereka tidak memberikan kontribusi pembayaran, dari mana kami bisa membayar gaji? Kan bahasanya seperti itu. Tapi tetap terjangkau Pak ya? Insya Allah sampai saat ini kami masih eksis, sampai saat ini kami masih juga ya bahasanya kalaupun juga hidup itu masih hidup lah. Begitulah bahasanya ya. Artinya karena memang kami dan guru-guru kami pun juga sangat aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para ya stakeholder yang bisa memberikan bantuan terkait dengan pembiayaan tersebut sehingga banyak beasiswa yang diterima oleh anak-anak salah satunya daripada usaha guru-guru. Salah satunya seperti itu. Nah kalau saya bicara prestasi, mungkin prestasi apa saja yang sudah diraih SMK Al Jabar? Saya ke Bu Rana nih gitu. Untuk prestasi Pak, anak-anak kita sekarang ini banyak yang sudah berlalu lalang di sini. Contohnya seperti di Propap itu sekarang anak kita tuh banyak Pak di sana. Di industri di Batam diisi sama anak-anak SMK Al Jabar, gitu iya. Artinya bekerja di tanah sendiri gitu. Iya betul Pak. Lalu ini sekarang yang menjadi kebanggaan kami mungkin baru tamat tahun semalam. Ini dia lulus di Angkatan Laut. Angkatan Laut. Sekarang ini masih dalam pendidikan di Tanjung Pinang. Jadi nggak keluar kemana-mana. Jadi mereka itulah prestasi kami. Lalu dari setiap tahunnya untuk pengisi Paskibra itu tetap anak SMK Al Jabar ada di dalamnya. Itu sih. Mungkin disiplinnya lebih bagus ya kalau di SMK Insya Allah. gitu. Jadi kalau memang mungkin kalau kita bilang bagus, mungkin ada di lain luar itu masih yang lebih bagus lagi. Namun mungkin ya kalau di mata khususnya untuk Bengkong sekitarnya ya Insya Allah Al Jabar itu luar biasa disiplin gitu loh. Tapi kalau dikategorikan katanya ada mungkin yang ngomong itu anak Al Jabar berkeliaran di luar, ini anak teknik loh. Beda dengan anak SMA yang umum gitu. Jadi sebaik-baiknya anak teknik itu tadi ya mungkin masih lebih manis duduk anak yang
SMA daripada kan yang SMK gitu. Jadi memang beda dengan anak yang 50% perempuan, 50% laki-laki dibandingkan dengan anak teknik yang dominannya mungkin laki-laki semuanya. Makanya terkadang kami kalau mau perpisahan terpaksa guru yang ikut berkecimpung, misalnya mau nari. Kenapa? Karena rata-rata anaknya laki-laki gitu, semua. Pak. Iya, itulah dia tadi, Pak. SMK sama laki-laki, Bu ya. Iya, Pak. Baik, Pak Deden dan Bu Ratna, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus kita terkait bersama SMK Al Jabar, wujudkan mimpi anak bangsa, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Khusus bersama SMK Al Jabar, wujudkan mimpi anak bangsa. Bagaimana anak bangsa bisa langsung fokus pada pengembangan kemampuan peserta atau peserta didik untuk dapat langsung bekerja di bidang tertentu, beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang usaha dan mengembangkan diri di kemudian hari. Bersama SMK Al Jabar, wujudkan mimpi anak bangsa. Kita di segmen ketiga dan kita masih berbincang bersama Pak Deden dan juga Ibu Ratna. Dan mungkin saya ke Pak Deden dulu. Pak Deden, ini terkait SPMB ya, Pak ya? Atau dulu istilahnya PPDB kalau nggak salah saya. Dulu itu penerimaan peserta didik baru. Kalau sekarang di SMK Al Jabar seperti apa? Sekarang udah dibuka atau belum, Pak? Gitu. Jadi kalaupun swasta itu SPMB ataupun juga PPDB, penerimaan peserta didik baru, sekarang sistem penerimaan murid baru, ya. Jadi kalaupun juga swasta itu tidak ada istilah buka tutup, ya tetap buka saja. Buka ya, tetap buka. Jadi kalaupun juga belum buka, memang kita sudah membuka. Dari dulu juga sudah kita buka, karena memang dari bulan Oktober saja sudah banyak yang daftar ya Bu. Januari juga sudah daftar. Artinya
belum mereka lulus dari SMP-nya sudah ada yang mendaftar. Jadi kalaupun juga untuk swasta itu biasanya memang tidak ada batasan, terkecuali mungkin swasta tertentu. Namun demikian kami masih tetap sampai saat ini tetap membuka. Jadi kalaupun juga misalkan nunggu nanti negeri dulu mungkin tutup baru ke kami enggak. Alhamdulillah sampai saat ini kepercayaan masyarakat kepada kami masih tetap ada. Artinya siswa pun juga tetap masih mendaftar kepada kami. Betul. Tapi ini cara daftarnya seperti apa? Mungkin ada aplikasi atau bisa langsung datang ke sekolah Al-Jabar gitu? Nah, memang aplikasi panitia menyiapkan, daftar pun juga memang melalui langsung juga memang disiapkan. Dan memang kami pun juga selalu menyampaikan baik itu melalui media ataupun juga informasi langsung dengan kami berkunjung ke sekolah-sekolah SMP. Jadi ada beberapa sekolah yang kami kunjungi, di antaranya SMP 30 yang ada di Bengkong, Buakur, kemudian SMP 6, SMP 4, SMP 45, dan memang itu merupakan promosi yang kami lakukan. Dan dengan seperti itu, dengan menampilkan hasil karya anak, baik itu mungkin barangkali bikin robot, nah anak bikin robot kami tampilkan di depan anak-anak, dan itu responnya dari anak-anak SMP cukup antusias mereka tuh dengan penampilan yang dan itu bukan guru yang menampilkan, tapi anak sekolahnya sendiri yang menampilkan. Jadi anak-anak jadi inspirasi dan motivasi untuk bisa masuk di SMK Al-Jabar. Jadi berbagai cara dan upaya untuk dan dalam rangka mempromosikan sekolah itu memang kami lakukan dan memang itulah loh hasilnya. Ini hasil daripada karya anak-anak seperti itu. Kalau untuk jurusan yang dibuka tahun ini, di tahun 2025, betul. Apa saja, Bu? Terima kasih. Jadi saya kembali lagi menyampaikan, kita sudah 4 jurusan yang kita punya Bu Akur ya. Ada mesin teknik pemesinan, kemudian teknik kendaraan ringan, kemudian komputer jaringan, dan juga audio video. Dan tahun ini kita memang berazam, berniat, berencana membuka welding yang memang khusus untuk pengelasan begitu. Karena kalaupun juga misalkan kita amati jurusan yang kita buka itu memang harus sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Artinya harus ada relevansinya. Tim permintaan dunia industri sekarang seperti apa? Betul. Itu memang harus jadi pegangan kita gitu. Kita jangan sampai membuka yang memang masyarakat kurang begitu minat begitu. Jadi kalaupun juga welding saat ini sangat diminatin. Dan mungkin kalaupun juga kami sampaikan, anak kami banyak di welding ternyata. Welding ya? Iya. Dan beberapa tahun yang lalu ada anak yang di weldingnya di tengah laut tuh, di kapal di tengah laut. Nah, di laut itu ketika waktu kami pulang dari Karimun, dia tamatan anak kami ya memang jurusannya karena kita belum punya welding tuh, jadi jurusannya mesin produksi. Ternyata mereka itu mungkin barangkali karena dibutuhkan welding sampai ini lagi kursus lagi, khusus welding lagi. Dan alhamdulillah cukup menggembirakan begitu dengar gajinya sekian puluh juta. Waduh, saya bilang luar biasa tuh. Tapi kami anak SMK Al-Jabar loh Pak. Dia bangga juga dengan kami. Tapi kan basicnya udah ada di situ. Teknik betul. Gitu Pak ya. Ya teknik betul. Jadi untuk tahun ini insya Allah sih kami buka welding. Ya mudah-mudahan saja memang animo masyarakat dan juga peserta didik akan semakin termotivasi. Karena bicara welding ini untuk di kita Batu Ampar ya, khususnya yang dekat dengan Bengkong. Contoh misalkan McDermott, kemudian apa Bu tadi itu Ibu sampai Propap, terusnya lagi banyak perusahaan yang memang di bidang pemesinan ya welding. Dekat lagi dengan sekolahnya Pak ya. Nah, dekat lagi dengan sekolah sehingga karena memang kami pangsa pasarnya antara Batu Ampar dan Bengkong, Batam Kota sebagian, Lubuk Baja sebagian. Peserta didik kami. Peserta didik ini kerjasama dengan pihak swasta ini biasanya dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Batam juga kayak Moderno tadi itu ada kerjasama juga Pak untuk Insya Allah sampai saat magang atau untuk kegiatan prakrin sampai saat ini kami tetap menjaga itu dengan McDermott, dengan Toyo dulu, kemudian Satnusa dan juga PT Propap ya Bu ya. Propap juga. Jadi perusahaan-perusahaan besar kami tetap masuk juga. Dan apalagi di satu kawasan Bengkong dekat juga dan mungkin barangkali aksesnya tidak terlalu jauh dan selain daripada maaf bahasanya mungkin karena kedekatan dan memang ada juga yang memang orang tuanya bekerja di situ sehingga memang agak mudah juga itu karena orang Bengkong bekerja di McDermott, anaknya sekolah di kita
Ya begitu nanti PKL tidak perlu kesulitan, titipin orang tuanya udah masuk di situ. Dan setelah pun juga keluar, pas begitu ada penerimaan, ternyata mereka juga tahu-tahu udah kerja di Migdal Mod kan. Baik. Merasa senang juga kami dengarnya itu. Mungkin sedikit Pak, ini masih ada sisa waktu dari Pak Deden dulu. Betul. Apa pesan Pak Deden nih untuk mungkin orang tua siswa dan juga calon siswa, ini jangan takut masuk SMK deh gitu. Betul, betul. Apa? Gitu. Terima kasih. Jadi kami sampaikan dan kami harapkan dan mungkin barangkali kami informasikan kepada peserta didik baru untuk yang tahun 2005-2006. Ya. Kami mempersilahkan kepada anak-anak kami untuk bergabung dengan kami atau dengan SMK Al-Jabar. Tidak khawatir dengan SMK, karena SMK itu seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah menengah kejuruan iya, tapi sekolah menengah sekolah menuju kerja betul. Dan sekolah menuju kuliah juga tidak salah. Bisa. Jadi gitu kalaupun juga dari SMK mau kuliah bisa, mau kerja juga bisa. Mau jadi seperti yang sampaikan tadi Ibu Wakur, jadi angkatan darat, angkatan laut, ya alhamdulillah. Termasuk jadi Polri juga banyak anak-anak kami yang di Polda, anak-anak kami di Polres, karena memang itu dari SMK Al-Jabar. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau memang pun juga mau kerja bisa, mau jadi pegawai negeri bisa, jadi birokrasi juga boleh. Jadi ya yang namanya sekolah SMK insya Allah multifungsi lah. Peluangnya makin lebar ya Pak ya? Makin lebar, selain memiliki kompetensi khusus. Skillnya kan khusus, misalkan jurusan mesin dia punya kemampuan dan skill kompetensi mesin. Untuk audio video memang memiliki kemampuan di situ. TKJ juga termasuk otomotif, seperti itu. Jadi kami harapkan kepada para peserta didik yang tamat dari SMP ataupun juga sanawiyah, mari bergabung dengan SMK Al-Jabar di Kecamatan Bengkong. Baik, nah kalau dari Bu Ratna, pesannya apa Bu? Gitu. Baik. Kenapa harus ke SMK nih? SMK Al-Jabar gitu? Iya. Seperti pertanyaan tadi, kenapa harus ke SMK Al-Jabar? Bapak Ibu, di seputaran Bengkong dan sekitarnya, walaupun Pak di tahun-tahun yang lewat ada anak kami yang dari Nongsa. Itu dari Nongsa sekolahnya ke Al-Jabar. Ke Bengkong gitu. Iya, jauh, Pak. gitu ya? Jadi itu kenapa demikian? Pilihan itu harus ke kami gitu. Kami tidak memberlakukan belajar setengah-setengah Pak. Artinya masuk pagi keluar jam 1, nanti masuk lagi sampai pulang jam 6, tidak. Jadi jam belajar kami itu dari mulai jam 7 sampai dengan jam 2.30. Full ya? Setengah 3. Setelah itu ya terkadang kami ada ekskul, terkadang kami ada kegiatan pramuka. Nah jadi artinya kami merangkul anak-anak kami itu tadi tidak separuh-separuh. Jadi memang full mereka itu belajar. Iya betul. Lalu pendekatan kami itu tadi Bapak. Nah kenapa? Karena mungkin Batam anak-anaknya itu tadi, kalau saya pribadi dari pandangan sudut psikologi saya, bahwasanya anak-anak Batam ini nggak ada yang bandel sih, nggak ada yang terlalu berlebihan. Kenapa? Cuman mereka itu mengupayakan atau menunjukkan bahwasanya mereka tuh sebenarnya butuh perhatian. Kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Kenapa? Orang tuanya berangkat kerja jam 6, anaknya berangkatnya jam 7. Jadi kapan dia itu tadi, terkadang mungkin kalau saya bilang, kamu tadi pagi salam nggak sama orang tuamu? Saya bilang kayak gitu sama anak-anak. Enggak. Nah dia nggak jawab tapi goyang kepala. Dan itu saya pahami. Kenapa? Ya mungkin mereka tuh masih tidur. Ayo bangun-bangun nanti sekolah. Ini mama mau pergi kerja. Ini bapak mau pergi kerja. Jadi tidak terlihat mereka anaknya itu belakang anaknya itu tadi untuk berangkat ke sekolah. Jadi terkadang tingkah laku mereka, sikap mereka itu tadi mereka tuangkan ke kami. Nah jadi disinilah letaknya itu tadi. Terkadang ya mungkin kalau saya pribadi ya marah, ya wajar namanya orang tua ya Pak ya. Namun di dalam balik kemarahan kami itu tadi, kami juga memperhatikan mereka bahwasanya mereka itu butuh juga sosok kami di samping dari orang tua. Bu, ya? Iya betul Pak. Baik. Nah jadi itulah kami SMK Al-Jabar. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua siswa yang anak-anaknya masih di SMP, kalaupun mungkin diletakkan ke SMK Al-Jabar, dititipkan di SMK Al-Jabar, kami akan merangkul mereka
seperti kami itu adalah orang tua kedua Insya Allah daripada amanah ya, Bu, ya? Insya Allah Pak. Baik. Itu dia. Terima kasih Bu Ratna Ya, dan Pak. juga Pak Deden untuk waktunya hari ini sudah berbagi, dan semoga sama-sama kita berharap dunia SMK khususnya di Kota Batam semakin berkembang dan ini semakin mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa melalui SMK. Ya, betul, Pak. Baik, pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Terima kasih Bang Anwar. Terima kasih, Bu. Tahan, Bu. Batam TV, inspirasi Kepri.